Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Sultana Desa. Kali ini kita akan berbagi trik bagaimana caranya kita memandikan musang agar lebih aman. Walaupun musang kita seperti ini sudah jinak, tetapi yang namanya binatang liar pasti dia akan, apabila dia merasa tidak nyaman atau sedikit tersakiti, pasti dia akan memberikan atau menunjukkan sikap yang kurang berkenan atau kurang nyaman terhadap kita. Mungkin dia akan menggigit ataupun mungkin akan mencakar. Jadi bagaimana cara agar kita terhindar dari gigitan atau cakaran di saat kita memandikan, musang kita agar lebih aman dan agar kita juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingini. Walaupun dia seperti sudah jinak, tetapi saat kita mandikan karena dia merasa sedikit kurangnya aman atau merasa sedikit tersakiti, dia akan melakukan hal-hal yang mungkin saja mencakar, menggigit. Yuk, bagaimana caranya? Mari kita ikuti cara berikut ini. Oke, teman-teman, yang perlu kita siapkan yaitu semprotan seperti ini yang isinya mungkin takaran 2 liter. Kemudian sebelum ini kita isi dulu airnya sekitar separuh. Kemudian kita masukkan shampoo di dalam tabung ini seperti biasa. Setelah kita merasa cukup, baru kita tambahkan. Sebelum kita tambahkan air, kita aduk dulu dengan air yang sudah ada, kita separuh di dalamnya. Setelah kita merasa cukup ini, baru kita tambahkan air berikutnya. Nah, setelah kita nanti merasa itu sudah cukup juga dan atau mungkin sesuai dengan kebutuhan kita kira-kira 1 liter atau lebih, baru ini kita lakukan, kita tutup erat. Dan yang perlu di sini kita perhatikan, di saat kita memandikan atau melakukannya, jangan kita melakukan dengan cara hal yang membuat mereka terlalu berada dalam tekanan ataupun berada terlalu stres, karena sifat musang ini dia sedikit mudah kaget. Itu sudah biasa sifat alami musang, dia mudah kaget. Jadi jangan sampai kita terlalu membuat efek kaget, dan apabila kita melihat dia telah mulai merasa tidak nyaman ataupun sedikit merasa terusik, terlalu tidak nyaman, itu kita kasih jeda ya. Intinya setiap penyemprotan kita lakukan jeda. Nah, seperti ini mungkin kita harus kita persiapkan. Nah, ini karena dia telah terbiasa kita mandikan seperti ini, nah dia tidak tahu, sehingga dia sedikit merasa mulai risih. Walaupun dia telah terbiasa, tapi dia sedikit merasa risih, mungkin karena dia akan tahu ini dia akan memandikan, tapi dan mungkin perlu sedikit kita seperti ini. Nah, yang pasti jangan langsung kita semprotkan kepada musang, karena dia nanti akan merasa lebih kaget. Mungkin jangan semprotan kecil dengan pengembangan yang kecil kita lakukan. Jadi dia tidak langsung kaget ya. Secara perlahan-lahan kita lakukan sedikit-sedikit, jangan langsung kita dor ke semprot, nanti dia malahan langsung merasa tidak nyaman dan akan membuat efek kejut yang nanti juga bisa berisiko kepada musang kita, dia sedikit atau berada dalam tekanan. Kita lakukan seperti ini, kita semprot perlahan, jadi dia merasa tidak begitu merasa tersakiti ataupun merasa berada dalam ancaman, merasa tidak terancam. Jadi apabila kita secara langsung memandikan, mungkin dengan memegang ataupun kita langsung interaksi, apalagi musang-musang yang baru saja dipelihara bukan belum begitu jinak, dan itu sangat berisiko. Nanti dia bisa menggigit, mencakar dan segala macamnya. Sudah pasti ya, binatang yang sifat insting, sifat liarnya masih ada. Bisa dia terancam dan bisa dia tertekan, dia nanti akan menunjukkan sifat aslinya. Nah, seperti ini, setelah kita perlahan melakukan penyemprotan dan dia telah mulai terbiasa dan tidak merasa terancam. Nah, walaupun kita semprot lebih lama, dia kan tidak begitu stres dan dia tidak begitu meronta. Nah, dia mulai sadar dan dia mulai tidak mengetahui bahwasanya ada basah, ada di tubuhnya, dia akan memberikan mulai perlahan membersihkan lagi. Seperti ini dia tidak lagi merasa berada dalam ancaman, dan dia mulai merasa nyaman
dia mulai menikmati cipratan air tadi. Tapi kalau kita langsung start kita lakukan penyemprotan dari awal dengan membuat efek kejut, dia akan meronta-ronta dan dia akan stres. Nah seperti ini dia tetap bisa nyaman bersama kita dan dia tidak merasa terancam karena kita perlahan untuk melakukan penyemprotan di tubuhnya ya, dan itu membuat dia nyaman, bisa membuat dia nyaman. Dan juga perlu kita perhatikan harus semprotan air seperti ini sedikit mengembang, bukan satu titik, jadi dia tidak merasa terancam. Seperti ini dia tetap merasa nyaman kita perlakukan, bahkan dia menikmati bisa kita mandikan ya, seperti ini teman-teman ya. Dan alhamdulillah nanti kita telah merasa cukup, mungkin dengan kita merasa cukup dengan pakai air dan pakai sampo. Nanti air di sini kita ganti dengan air bersih yang tidak ada deterjen atau pengharum lainnya. Mungkin bisa kita ganti dengan air bersih untuk mencuci atau membuangkan sampo yang ada di tubuhnya tadi. Dan perlu kita perhatikan, kita jangan terlalu lama menyemprotkan di bagian kepala, muka, karena itu nanti kita bisa memberikan efek yang kurang baik terhadap mata usaha kita. Oh ya, di saat kita memandikan yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan yaitu keadaan cuaca. Jadi kalau bisa kita mandikan di saat cuaca yang sedikit terik ataupun sinar mataharinya tinggi, karena walaupun bagaimanapun musang ini dia tidak akan secara sifat alamnya dia tidak akan pernah merasakan dimandikan seperti ini. Mungkin dia kena hujan, karena cuma hujan atau apa, mungkin dia akan mandi seperti itu. Dia tidak akan merasakan dingin yang kita melakukan. Kita kasih jeda dan di cuaca sedikit terik panas, jadi dia merasa nyaman. Nah seperti ini kalau kita sudah merasa cukup, mungkin walaupun ada sisa air sabunnya, mungkin kita bisa tukar dengan air bersih. Oke teman-teman, ini ada air yang sudah tidak ada sampo, yaitu sudah air bersih ya, tanpa campuran lain, untuk mencuci atau membuangkan sampo yang ada tertinggal di tubuh, di badan musang kita. Mungkin bisa kita lakukan seperti tadi, kita harus setting ininya agar tidak terlalu terfokus, dan masih walaupun dia tadi telah merasa nyaman, tapi kita tidak ambil semata-mata atau langsung melakukan penyemprotan. Kita bisa ciprakan yang lain dulu sehingga dia tidak merasa kaget. Nah seperti ini, kita akan semprotan yang lain, baru kita mulai melakukan penyemprotan di bagian langsung ke badan. Jadi dia tidak merasa kaget dan tidak meronta-ronta di dalam kandang saat kita memandikan. Oke ya teman-teman, semoga cara ini bisa bermanfaat buat teman-teman mungkin yang baru, yang udah pemula, ataupun juga yang merasa sedikit ragu-ragu ya di saat memandikan, takut digigit, dicakar dan sebagaimananya. Jadi kita harus juga berhati-hati, waspada, karena binatang walaupun bagaimanapun jinanya, dia pasti masih mempunyai insting sifat aslinya. Di saat dia terancam, di saat dia tidak nyaman, dia pasti akan mengeluarkan sifat aslinya. Jadi begitu juga di saat teman-teman melakukannya, walaupun memandikan dan segala macamnya, hindari jangan sampai binatang peliharaan kita merasa terancam, merasa dia merasakan ada ancaman dan merasa ada perlakuan yang kurang menyenangkan terhadap dirinya. Dia pasti akan melakukan keluar instingnya, keluar sifat aslinya, dia akan melakukan serangan kepada kita. Walaupun di saat secara spontan, dan kemudian dia menyadari bahwa itu adalah mungkin majikannya atau apa, tetapi setidaknya di saat dia kaget, dia akan melakukan serangan. Oke teman-teman, semoga saja cara ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa ditulis di kolom komentar, dan salam hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.